Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Selamat Rahayu, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi pengetahuan dengan kalian seputar COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 poin tentang COVID-19 itu. Nah, yang pertama yaitu, apa sih COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 atau yang lebih sering kita kenal dengan virus corona merupakan jenis virus baru yang pertama kali ditemukan itu di Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Kemudian pertanyaannya, kenapa sih virus ini dikatakan bahaya kan ya? Jadi virus ini tuh dikatakan bahaya karena tingkat penularannya yang sangat tinggi. Jadi kita bayangkan dalam kurun waktu hanya beberapa bulan dia mampu menginfeksi atau menyebar ke hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, jadi virus ini tuh sangat berbahaya karena tingkat penyebarannya atau penularannya yang sangat tinggi. Kemudian pertanyaannya, bagaimana virus ini dapat menular ke orang lain, ya kan? Nah, itu yang akan kita bahas di fakta yang kedua, yaitu bagaimana sih virus ini dapat menular. Jadi, virus COVID-19 ini dapat menular itu yang pertama melalui droplet. Droplet itu adalah ludah. Jadi, kalau misalnya ada seorang yang positif COVID-19 atau dia sudah positif terpapar, ya kan? Kemudian dia tanpa sengaja ketika batuk atau bersin, nah, itu dropletnya keluar, kemudian itu menempel di suatu benda yang kemudian kita kan nggak tahu ya, karena nggak terlihat itu, tanpa sengaja kita pegang, kan nempel tuh di tangan kita virusnya. Nah, setelah itu kita belum cuci tangan, terus tanpa sengaja memegang mulut, hidung, dan mata. Nah, itu kemungkinan besar kita dapat terinfeksi. Nah, selain itu juga kita hindari kontak dekat, karena kontak dekat dengan orang yang positif COVID-19 itu juga kemungkinan besar kita dapat tertular ya, karena itu tadi kalau kita kontak dekat kemungkinan kita dapat menyentuh dropletnya atau kita dalam berbicara itu kan dropletnya kadang tanpa sengaja juga keluar kan. Nah, itu mengapa kita hindari kontak dekat, terutama kalau kita nggak menggunakan masker. Nah, kemudian yang terbaru itu dari WHO. WHO itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Beberapa hari yang lalu itu merilis informasi baru bahwa ternyata COVID-19 atau corona itu juga bisa menular melalui udara. Nah, di sini tuh maksudnya kan dalam berbicara kita tuh ada droplet yang mikro droplet katanya itu, yang namanya itu, pokoknya droplet yang paling kecil itu disebut mikro droplet. Nah, itu kalau kita terhirup, kita nggak harus mikro droplet itu menempel pada benda, tapi yang terkecil itu dia akan terbang di udara ya. Nah, kalau sampai itu terhirup kita, walaupun kita tidak bersentuhan langsung, nggak kontak langsung ya istilahnya, kita cuma menghirup, itu kita kemungkinan besar dapat tertular. Itulah dikatakan kenapa virus corona dapat menular melalui udara. Oke, kemudian fakta yang ketiga yaitu gejalanya. Jadi bagaimana sih gejala dari COVID-19 itu? Nah, gejalanya itu variatif, tergantung dari sistem imun atau kekebalan tubuh setiap orang. Jadi kalau misalnya seseorang sistem imun dalam tubuhnya itu baik, gejala yang ditimbulkan pun bisa ringan, bahkan tanpa gejala, atau yang sering disebut di negara kita itu OTG, orang tanpa gejala. Nah, kalau dia sistem imunnya baik bisa tanpa gejala, atau seandainya keluar gejala pun ringan, kayak misalnya cuman batuk flu atau demam dikit gitu. Tapi kalau orang sistem imunnya itu buruk, misalnya itu manula, orang yang sudah tua atau lanjut usia, nah itu bisa sampai berat, jadi bisa sampai sesak nafas, atau mungkin apalagi kalau orang itu punya penyakit bawaan, lah itu bisa lebih parah lagi. Karena itu kita terapkan hidup bersih tadi, oke? Nah, kemudian poin yang keempat yaitu bagaimana sih seseorang itu dapat didiagnosis tertular atau terinfeksi COVID-19. Nah, kita itu nggak bisa kalau misalnya ada orang misalnya demam, batuk flu atau apa gitu, terus kita langsung bilang wah orang itu kena COVID. Itu nggak bisa seperti itu, karena ada tahapan-tahapannya untuk bisa mendiagnosis seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. Jadi
Kalau misalnya nih kita merasa ada gejala-gejala, nah kita langsung mengunjungi dokter, atau kita tanyalah ke Vaskes, fasilitas kesehatan terdekat. Kita tanya misalnya ke dokter. Pertama biasanya pertama itu kita ditanyain gejala apa yang kita rasakan. Kemudian nanti ditanya apakah kita pernah atau kita memang tinggal di zona merah misalnya. Kalau misalnya kita habis bepergian dari Surabaya misalnya, atau enggak, itu ditanyakan nanti. Kemudian tentang kontak dekat, apakah kita pernah kontak dekat sama orang yang positif COVID-19 atau enggak, itu juga ditanyakan lah. Kemudian kalau dari memang kita gejalanya sudah mengarah, kita juga pernah kontak dekat, kita pernah atau kita tinggalnya memang di zona merah, nah dari situ kita nanti ada tahapan berikutnya, yaitu di rapid test. Rapid test itu apa? Jadi rapid test itu adalah tes cepat yang diuji itu nanti kandungan antibodi pada darah kita. Rapid test ini tuh memang hasilnya lebih cepat ya keluarnya, hanya beberapa menit atau jam gitu, pokoknya cepat. Nah, tapi tingkat keakuratannya pun hanya sekitar 70-75%. Nah, kalau misalnya dari rapid test ini hasilnya reaktif atau positif, nah itu kita harus melanjutkan ke swab test. Swab test itu nanti yang dites itu di dahaknya. Nah, nanti kalau di swab test ini sudah benar-benar positif, nah di situ nanti dia dikatakan benar-benar positif COVID-19. Oke. Tapi kalau misalnya hasil rapid testnya itu nanti negatif, belum tentu juga dia itu bersih dari COVID-19, karena memang rapid test ini kan tingkat keakuratannya belum sempurna. Tuh. Kemudian poin yang kelima adalah pengobatannya. Jadi untuk pengobatan COVID-19 ini ya kita semua tahu ya, seperti yang kita sering lihat di televisi atau di media sosial, bahwa memang sampai saat ini tuh belum ada obat yang spesifik untuk mengobati COVID-19 ini. Memang belum ada. Tapi kabar baiknya untuk vaksin itu di negara kita sendiri itu sebenarnya kan kita juga meneliti vaksin. Nah, negara kita itu ternyata sudah menemukan vaksin yang untuk sementara ini kalau nggak salah dinamakan vaksin merah putih. Tingkat tahapannya itu sudah mencapai 20% kalau nggak salah. Insya Allah itu katanya siap untuk diproduksi secara massal atau siap diuji cobakan itu pertengahan tahun 2021 kayaknya, kalau nggak salah kemarin. Iya kayak gitu. Kemudian kalau di dunia internasional itu peneliti di Amerika itu sudah menemukan vaksin yang sudah diuji cobakan ke 30 orang atau ke 30 relawan, dan hasilnya tuh berhasil. Nah sekarang tuh sebentar lagi akan diuji cobakan ke 30.000 orang. Jadi kita menunggu hasil yang uji coba berikutnya gitu. Nah selain itu di Indonesia juga untuk pengobatannya ini menerapkan donor plasma darah. Jadi orang yang sudah positif terinfeksi COVID-19 kemudian dia sembuh, nah itu plasma dia, orang yang sudah sembuh tadi dapat mendonorkan plasma darahnya. Kemudian nanti plasma darah itu disalurkan ke penderita atau orang yang masih positif yang belum sembuh. Nanti di situ diuji cobakan kira-kira berhasil apa enggak gitu. Saat ini masih dalam uji coba. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cara pencegahan, yaitu yang poin yang ke-6 ya, cara pencegahan. Jadi untuk cara pencegahannya itu yang pertama, kita tuh harus selalu pakai masker. Kalau masker kain ingat ya, masa penggunaannya hanya 4 jam. Setelah itu harus dicuci, oke? Nah, selain kita pakai masker, kita juga harus jaga jarak. Kita harus menghindari kerumunan, itu penting karena warga di negara kita itu ya Allah disuruh menghindari kerumunan itu susah banget. Karena memang kita kan kebiasaannya tuh gotong royong ya. Jadi untuk menghindari kerumunan itu sulit sekali. Tapi kita harus berusaha karena itu memang kuncinya kan, kita tuh nggak boleh berkerumun. Terus kita harus pakai masker, jaga jarak. Selain itu kita harus sering cuci tangan. Dan untuk yang virus yang dapat menular melalui udara itu, cara pencegahannya adalah kita hindari terlalu lama dalam ruangan tertutup. Jadi kalau misalnya kita berada di ruangan yang tertutup, kita berusaha untuk nggak lama-lama gitu loh. Karena kalau di ruangan tertutup, udaranya itu kan pertukaran udara dari luar ke dalam itu kan sulit ya kalau ruangan itu tertutup. Jadi kita kalau bisa jangan lama-lama kalau dalam ruangan tertutup. Sama itu tadi, gunakan masker, itu penting banget, walaupun masker kain itu penting banget, oke? Kemudian poin yang ke-7 adalah new normal.
kita pasti bertanya-tanya kan, new normal itu apa sih? Apa kita bisa beraktivitas seperti sebelum ada COVID ini gitu kan pertanyaannya. Jadi nggak gitu, kita nggak usah membayangkan kalau wah berarti kita bisa tuh kemana-mana terus main sama teman-teman, kumpul-kumpul atau kita salaman kayak dulu, itu enggak. Jadi new normal itu kan karena selama ini kan kita itu semenjak corona itu merajalela di negara kita kan negara kita tuh memberlakukan yang namanya PSBB ya kan. Nah, dalam PSBB itu kan orang untuk bekerja itu sulit. Nah, karena itu sedangkan semua warga atau semua orang tuh butuh kerja untuk menafkahi keluarganya ya kan. Dari situ pemerintah itu mengenalkan yang namanya new normal. Jadi seseorang kalau memang dibutuhkan untuk keluar untuk bekerja itu diperbolehkan, tapi tetap kalau bisa tetap di rumah saja. Kalau bekerja kan memang situasinya berbeda ya, atau kedaruratannya itu berbeda, jadi itu diperbolehkan, tapi kita tetap dianjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan gitu, kayak pakai masker, jaga jarak gitu. New normal itu begitu. Tapi untuk setiap daerah itu memulai new normal itu berbeda-beda tergantung tingkat kesiapan dari setiap daerah. Kalau misalnya dia suatu negara mereka menilai dirinya sudah bisa mengatasi laju penularan COVID-19, ya mereka berat saja untuk memulai new normal. Tapi kalau mereka memang belum siap, ya itu masih diperbolehkan untuk melanjutkan PSBB transisi. Dan untuk negara kita sih sekarang mayoritas masih dalam proses transisi menuju new normal sih. Nah, itu tadi ya fakta-fakta atau hal-hal seputar COVID-19. Nah, jadi kita ini kan sudah dalam situasi yang panik sebenarnya, tapi please kalian jangan menyebar kepanikan. Kita sebar hal-hal yang positif. Ih, kayak iklannya Lifebuoy. Enggak. Maksudnya itu emang ya kita tuh saling memotivasi, kita saling memberikan informasi yang positif. Terus kalau misalnya kalian nih ya millennials atau kaum muda yang sudah paham nih tentang apa sih COVID-19, terus cara-caranya gimana, cara-cara pencegahannya, please kalian tuh edukasi orang-orang terdekat kalian, itu yang paling utama. Nggak perlu deh kita edukasi orang banyak. Yang pertama tuh orang keluarga kita dulu, orang-orang terdekat kita, kayak orang tua kita, mereka yang juga imunnya rendah kan, termasuk kalau mereka sudah berumur gitu. Sama kalau misalnya kalian udah punya anak kecil-kecil termasuk saya, itu juga dijaga gitu. Pokoknya jangan keluar kalau memang gak penting-penting banget, jadi di rumah aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.